Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelita Luna Deswita, absen 9 dan kelas 11 Dukavit 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di berbagai bidang kehidupan. ATHG merupakan segala bentuk hal yang dapat mengganggu persatuan, keamanan, kestabilan, dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. ATHG dapat ditemukan di berbagai bidang seperti bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, serta bidang pertahanan dan keamanan. Berikut adalah penjelasannya. 1. Dalam bidang ideologi. Ancaman dalam bidang ideologi bertujuan untuk mempengaruhi bahkan mengganti dasar ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Ancaman ini dapat berasal dari paham atau kelompok tertentu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya adalah radikalisme dan ekstremisme yang memanfaatkan perbedaan agama, suku, ras, maupun golongan untuk memecah persatuan bangsa. Kelompok tersebut biasanya memaksakan pandangan mereka kepada masyarakat dan menolak keberagaman. Apabila masyarakat mudah terpengaruh oleh paham tersebut, maka persatuan bangsa dapat terancam. Karena itu, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, gotong royong, saling menghormati, dan menjaga persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila harus tetap dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah nomor 2, yaitu ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman dari dalam negeri contohnya adalah gerakan separatis, konflik politik, provokasi, dan upaya perebutan kekuasaan yang tidak sesuai dengan hukum. Gerakan separatis merupakan kelompok yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia dan membentuk negara sendiri. Selain itu, ancaman politik juga dapat muncul dikarenakan ketidakadilan, lemahnya penegak hukum, dan kurangnya pemerataan pembangunan. Sementara itu, ancaman dari luar negeri dapat berupa tekanan politik atau campur tangan negara lain terhadap kebijakan Indonesia. Jika ancaman politik tidak diatasi, maka stabilitas negara dan persatuan masyarakat dapat terganggu. Oleh karena itu, masyarakat harus menjaga persatuan, menghormati hukum, dan ikut serta menjaga kestabilan negara. Berikutnya yaitu nomor 3, yaitu di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu ancaman internal dan ancaman eksternal. Ancaman internal contohnya adalah pengangguran, kemiskinan, ketimpangan bangunan, dan kurang meratanya infrastruktur. Sedangkan ancaman eksternal dapat berupa persaingan ekonomi global dan ketergantungan terhadap produk asing. Di era globalisasi dan masyarakat ASEAN atau MEA, Indonesia harus mampu bersaing dalam bidang perdagangan, jasa, tenaga kerja, dan investasi. Jika kualitas sumber daya manusia rendah, maka Indonesia akan kalah bersaing. Masalah ekonomi juga dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan menimbulkan masalah sosial lainnya. Karena itu, masyarakat harus meningkatkan keterampilan, bekerja keras, dan mencintai produk dalam negeri agar ekonomi Indonesia semakin kuat. Selanjutnya adalah ancaman di bidang sosial budaya atau nomor 4. Ancaman sosial budaya dapat berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri. Ancaman ini biasanya muncul karena pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Contohnya adalah individualisme, hedonisme, konsumtivisme, kekerasan, dan menurunnya semangat gotong royong. Perkembangan teknologi dan media sosial membuat budaya luar semakin mudah masuk ke Indonesia. Jika masyarakat tidak mampu menyaring
pengaruh tersebut, maka nilai luhur-luhur bangsa dan Pancasila dapat terkikis. Akibatnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air dapat menurun. Karena itu, generasi muda harus mampu memilih budaya yang baik dan tetap menjaga budaya Indonesia. Yang terakhir atau nomor 5 yaitu ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang ini meliputi perang, konflik perbatasan, terorisme, spionase, sabotase, dan perang cyber. Spionase merupakan kegiatan memata-matai suatu negara untuk mendapatkan informasi rahasia. Selain itu, gerakan separatis juga dapat mengganggu keamanan bangsa dan memecah persatuan bangsa. Ancaman tersebut terjadi akibat ketidakmerataannya pembangunan, lemahnya penegak hukum, dan adanya pihak yang ingin memecah belah Indonesia. Karena itu diperlukan kerjasama antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan keutuhan NKRI. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ATHG adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia di berbagai bidang. Ancaman tersebut dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjaga persatuan, mengamalkan nilai Pancasila, menaati hukum, dan meningkatkan rasa nasionalisme agar keutuhan NKRI tetap terjaga. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan atau penyampaian yang kurang jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.